sebaiknya memang banyak berdiam di rumah, isolasi diri, tapi mengisi masa-masa untuk yang hal-hal yang bermanfaat, baca Al-Quran ya, jangan lupa baca Al-Quran, kemudian baca buku, ya, kemudian baca yang bermanfaat, kalau bisa menulis saya menulis, kemudian informasikan ilmu kepada orang lain. Insya Allah saya akan memperkuat saya punya tadi kajian. Ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan pentingnya mengetahui ilmu wabah. Ya, jadi ilmu wabah itu juga penting. Ya, karena kenapa? Ilmu ini menjadi lawan daripada mitos. Ya, karena penyakit wabah-wabah ini kan kalau orang dahulu itu tanpa ilmu kadang-kadang dihubungkan dengan mitos. Nah, karena adanya ilmu, adanya sains ini sehingga mitos itu bisa dielakkan, termasuk ilmu-ilmu pemahaman syariat bahwasanya ya penyakit itu ada karena ada sebab-sebabnya. Oleh karena itu harus dihindari atau bagian sudah terkena harus berobat. Kemudian yang kedua adalah selain melawan mitos dengan ilmu, ya banyak-banyak berdoa, karena doa juga bagian daripada melawan penyakit ya. Bagaimana sabda Nabi, wadau mardakum bisadaqati wastaqbalu amwajal bala'i biduai. Tangkis itu bala dengan doa, termasuk bala wabah ya. Kemudian yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah hiduplah dengan bersih, karena bagaimanapun lingkungan itu sangat mempengaruhi tentang tentang lingkungan ini sangat besar peluangnya. Kemudian yang keempat adalah makanan dijaga, ya. Makanan dijaga. Jadi kita lihat, kita riset, ternyata sumber penyakit itu 90% itu hampir semuanya dari makanan. Ya, makanannya yang tidak sehat, ya, tidak higienis, makanannya yang tidak halal, bahkan tidak thayyib. Kadang-kadang juga halal tapi tidak thayyib. Makanya kan dalam Al-Qur'an kan perintahnya halalan thayyiba, makan yang halalan thayyiba, halal dan baik-baik. Ya. Ada halal tapi tidak baik, jangan dimakan. Misalnya orang yang darah tinggi, jangan makan makanan yang memicu terjadinya darah tinggi dan seterusnya. Itu juga jadi pengaruh. Yang kemudian yang kelima ya selain makanan juga perlu supaya kita ini berolahraga supaya kita hidup sehat, karena kan ada pepatah mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Jadi mencegah penyakit itu lebih baik daripada mengobati. Nah, mencegahnya itu adalah dengan cara memperkuat imun kita, daya tahan tubuh kita, termasuk dan tanya adalah rajin berolahraga dan berjemur di pagi hari ya, termasuk jangan tidur pagi karena itu juga akan mendatangkan penyakit. Mungkin begitu saya punya penguatan daripada materi saya terkait dengan bagaimana berbuat untuk menghindari daripada penyakit COVID-19 ini. Kira begitu. Ya, terima kasih kepada Pak Dr. Ilham Kadir yang telah memberi pengantar sekaligus penguat dari materinya pada video. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian yang sudah sempat bergabung di dalam Zoom ini, ada yang ingin bertanya, sharing, dan juga menanggapi. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu, di sini sudah ada bergabung Adri, Pak Adri, Rahmat Flo, Ibu Asmega Masri, Hilmi, Pak Naim, Nur Aina, Puput Sri Wahyuni, Ibu Arsia, Parit. Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Jadi selain bisa bertanya secara langsung, juga bisa bertanya di chat grup ya, grup chat.
Jadi silakan kepada teman-teman semua. Mungkin ada dari Halo. Ibu Asmega, silakan Ibu Asmega. Iya, halo. Oh, siapa? Halo, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Silakan Bu. Eh, iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanyakan ini kan terkait masalah wabah corona. Sempat saya dengar dari opini dari berbagai kalangan, beberapa masyarakat bilang seperti ini, Pak. Kok rata-rata yang kena corona ini adalah orang-orang yang berada, istilahnya tanda kutip orang-orang kaya. Terus dan kenyataannya memang kita lihat seperti itu, rata-rata mereka yang bisa dilihat dari materinya berkecukupan. Nah, kira-kira bagaimana Bapak menanggapi masalah ini? Terima kasih, Pak. Itu saja. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asmega. Tadi sempat menyala audionya Nur Aina. Kita tampung dulu sebelum dijawab Pak Dr. Ilham. Baik, Silakan. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya di sini punya 2 pertanyaan, bisa disebut dua-duanya atau salah satunya terlebih dahulu? Bisa dua-duanya kita tampung. Ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Yang pertama itu, bagaimana cara Bapak menanggapi opini atau pendapat sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa virus COVID-19 ini adalah sebuah tanda akan berakhirnya masa di dunia ini atau sebuah azab bagi manusia. Dan yang kedua itu, bagaimana pandangan Ustadz atau Bapak terhadap orang-orang yang tidak mengindahkan kebijakan pemerintah untuk stay at home atau keputusan MUI untuk beribadah di rumah, karena kita ketahui bersama sekarang ada sebagian masyarakat yang tetap melaksanakan sholat tarawih di luar di masjid secara berjamaah, karena mereka berpikir bahwa lebih takut dan patuh kepada Allah daripada patuh terhadap kebijakan pemerintah dan keputusan MUI. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih kepada Nur Aina. Jadi ada 3 poin pertanyaan, Pak. Tadi dari Ibu Asmega, lalu 2 pertanyaan dari Nur Aina. Jadi katanya yang pertama cenderung orang-orang kaya, orang yang berada yang terdampak. Yang kedua, ini katanya corona, ada yang bilang menandakan masa akhir dari kehidupan. Lalu ada juga katanya pertanyaan bagaimana kalau orang yang tidak mengindahkan himbauan-himbauan, termasuk salat tarawih, Pak. Silakan direspon, Pak. Ya. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang pertama, orang kaya saja yang terkena virus corona atau kebanyakan orang kaya yang terkena virus corona. Ya, memang kan secara alamiah ini virus corona kan berasal dari Wuhan. Berasal dari Wuhan atau Cina. Dari Cina ke Eropa ke Amerika, baru masuk ke Indonesia. Jadi memang secara sejarahnya corona ini, pastilah orang-orang yang terkena itulah orang-orang yang sering bepergian jauh. Ya, atau bersentuhan dengan orang-orang yang kolega-koleganya di luar negeri, ke Singapura, di Malaysia dan seterusnya. Jadi otomatis yang terkena corona itu pasti orang-orang yang kebanyakan ekonomi mapan, karena kan pergi ke sana kemari, ketemu ke sana kemari, ya pastilah yang terkena itu adalah orang-orang yang memang berada. Kalau melihat sejarahnya, tapi kalau melihat sifatnya virus ini, dia nggak mengenal siapa saja.
orang kaya, orang miskin, pejabat dan seterusnya bisa kena semuanya. Kan begitu kalau kita lihat sifatnya ini virus corona ini. Tapi kalau realitasnya kan memang kebanyakan yang terkena itu adalah orang-orang yang sering melakukan pertemuan-pertemuan, termasuk orang-orang asing dan seterusnya. Itu jawaban pertama. Ya, jadi tidak mengenal satu sosial, sebabum bisa terkena. Tapi memang kebanyakan di Indonesia itu ya yang terkena itu orang-orang yang melaksanakan pertemuan dengan orang-orang luar. Ya, kebanyakannya orang-orang yang memang ekonomi mapan. Ya. Yang kedua, COVID-19 ini sebagai sebenarnya bukan penyakit akhir zaman, tanda bahwasanya kita ini memang berada di penghujung zaman. Ya, betul itu, betul. Kita ini pasti sudah pasti di penghujung zaman, karena semenjak ditutupnya pintu kenabian atau diutusnya Nabi Muhammad SAW, itulah tanda akhir zaman yang paling besar. Jadi kedatangan Nabi Muhammad itu adalah penutup Nabi dan Rasul ada sebagai tanda akhir zaman yang paling besar. Dan kita ini sudah 1400 tahun lebih ditinggal oleh Nabi Muhammad. Pastilah kita di akhir zaman, dan corona ini termasuk juga penyakit akhir zaman. Ya, bahwasanya kita yang paling terakhir belum pasti, ya, belum pasti. Masih ada kemungkinan kiamat masih jauh. Tapi yang jelas kiamat pasti mendekat, nggak mungkin jauh. Tapi mungkin ukuran kita mungkin masih jauh terjadi kiamat bisa saja. Tapi kalau untuk saat ini kiamat pasti mendekat, nggak mungkin jauh. Ya. Yang ketiga, bagaimana menyikapi teman-teman yang tetap melaksanakan sholat jamaah di masjid, taraweh dan sholat Jumat? Ya, ini perlu diketahui juga. Pertama, MUI itu tidak pernah melarang menutup masjid. Tidak pernah. Baik yang masuk zona merah, zona kuning, atau zona hijau. Baik yang masuk kategori ada PSBB atau bukan. Nah, MUI itu tetap mengharap, tetap meminta supaya itu masjid tetap dibuka. Hanya saja bagi lokasi-lokasi yang terkena dampak COVID atau terkena masuk zona kuning atau zona merah, maka yang di masjid itu yang sholat itu cukup muazzinnya sama imamnya saja. Tapi tetap saja azannya setiap saat dikumandangkan. Hanya saja ada tambahan, sallu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian. Itu bagi tempat-tempat yang PSBB, ya, yang tidak boleh tidak digalakkan untuk melaksanakan sembahyang berjamaah di masjid secara banyak. Tapi untuk masjid tetap dibuka, jamaahnya cukup imam sama bilalnya saja, 2 atau 3 orang saja cukup. Itu harus dipahami itu. Jadi salah itu kalau ada masjid tertutup, dikunci benar-benar. Saya sudah menyaksikan, dan saya juga bagian dari MUI, Ketua Komisi Infokom mereka, ada masjid saya saksikan ditutup betul, digembok, nggak pernah ada orang masuk sembahyang, nggak pernah ada azan. Itu salah total. Walaupun nggak dienrekan di luar enrekan saya saksikan ini. Ya, jangan sampai pada seperti itu. Salah itu. Tetap ada sembahyang berjamaah, tapi cukup 2 atau 3 orang saja. Ya, itu zona PSBB. Ya. Yang kedua, bagaimana tempat-tempat yang zona hijau? Di NRK ini termasuk zona hijau karena belum ada orang NRK asli yang menularkan orang lain virus corona. Kebanyakan virus itu datang dari luar atau orang luar terkena corona. Adanya seperti itu. Harus dipahami juga itu. Nah, bagaimana kalau tetap ingin melaksanakan sembahyang berjamaah, sembahyang Jumat, sembahyang tarawih di zona hijau? Boleh saja, tetapi dengan syarat tertentu. Pertama, gunakan itu SOP, protap khusus. Misalnya jarak
antara safnya itu jangan bersentuhan. Kalau kita kasih jarak minimal 70 cm ya, satu dengan lainnya. Kemudian masjid disterilkan. Artinya masjid minimal dibersihkan, disapu, disemprot, disinfektan 2 kali sehari, pagi dan petang, minimal sekali itu. Kemudian para jamaah disediakan tempat cuci tangan, ya, untuk agar higienis sebelum masuk ke masjid. Kemudian di masjid juga ketika salat tarawih dipercepat, ya, nggak usah ada ceramah, tidak usah terlalu panjang imamnya, habis salat langsung pulang, ya begitu di tempat-tempat yang kita anggap sebagai zona hijau. Mungkin ini bisa menjawab, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban dan sekaligus respon dari beberapa pertanyaan yang tadi sudah diajukan. Saya kira penanya sudah bisa mendengarkan ya, Ibu Asmega, Ibu Nur Aina, atau masih ada tambahan? Masih ada yang kalau ada perlu ditanyakan? Kalau ada yang belum jelas, ya, ditanyakan lagi. Masih ada, Bu? Ini juga ada di grup chat. Kita bisa simak bersama. Jadi tadi agak mirip juga pertanyaannya dari Nur Aina. Jadi katanya bagaimana Pak Ustadz kalau menyikapi masyarakat yang ngotot melaksanakan tarwih berjamaah di masjid tapi tidak ngotot melaksanakan salat Jumat di masjid. Dalam hal ini pihak masjid juga melaksanakan jamaah tarwih tapi tidak melaksanakan sholat Jumat. Mohon disikapi Ustadz sebagai seorang pendakwa juga sebagai orang yang ada di lingkungan MUI. Sementara bagaimana diketahui ya hanyalah sunnah sementara Jumat wajib. Ya, mohon diluruskan Ustadz. Ya. Pertama sebenarnya itu juga ada yang keliru pemahamannya masyarakat, sekaligus MUI juga tidak matang memberikan informasi ketika surat edaran juga beredar tidak diikuti dengan juknis. Misalnya hanya melarang sembahyang Jumat, nggak ada penjelasan. Misalnya bagaimana kalau orang sudah berkumpul di masjid, sebenarnya bukan sembahyang Jumat yang dilarang, tapi berkumpulnya orang-orang banyak di suatu tempat. Karena itu mempermudah penyebaran virus COVID. Itu yang harus pahami itu. Nah, bagaimana kalau orang sudah berkumpul, ya, berkumpul di masjid hari Jumat, ya. Saya pribadi katakan sebaiknya dilaksanakan sembahyang Jumat, ya. Kan sama saja sembahyang zuhur, ya, dipercepat, ya. Jadi keliru itu kalau sembahyang Jumat di masjid. Karena kenapa? Yang tepat adalah ketika Jumat saya akan sholat terlanjur nih, ya. Orang kan jarang berkumpul, tapi kalau terlanjur terkumpul, maka sembahyang Jumat saja. Kemudian dikhawatirkan membawa virus. Kita yang berpotensi membawa virus. Kemudian bagaimana jika tidak melaksanakan sembahyang Jumat? Kalau tidak melaksanakan sembahyang Jumat, ya diganti dengan sembahyang zuhur. Kalau sudah berkumpul Ustaz, nah sembahyang zuhur saja, ya. Kalau sudah terlanjur seperti itu, nggak apa-apa. Jadi yang sudah berlalu nggak ada masalah, tapi yang ke depan bagi saya tetap begitu. Kalau memang belum ada instruksi untuk membuka masjid sembahyang Jumat, maka tidak apa-apa, nggak usah sembahyang Jumat dan tidak usah ke masjid. Ya. Tetapi kalau sudah terlanjur ke masjid dengan jumlah yang banyak, maka tegakkanlah sembahyang Jumat, ya, kan sudah terlanjur, ya. Tapi kita anjurkan masyarakat agar untuk sementara tidak ke masjid, terutama di zona kuning dan merah. Tapi kalau zona hijau, bagi saya dibolehkan, tetapi dengan syarat patuhi itu protap atau
aturan-aturan SOP bahwasanya jaga jarak, pakai masker, dan percepat khutbah dan sholat Jumatnya. Kemudian sembahyang tarawih. Bagaimana orang yang sembahyang tarawih? Ya, sembahyang Jumat dengan tarawih ini saja sebenarnya, kedudukannya tetap mengumpulkan orang banyak. Kalau sholat berkumpul di masjid, ya laksanakan sholat berjamaah, ya, sholat tarawih, sholat isya berjamaah, tapi tetap dengan jaga jarak. Ya. Tarawih daripada sembahyang Jumat. Sebenarnya sekarang ini tidak bisa kita bilang ngotot, karena kenapa? Dilarang orang ke masjid. Ya. Bagi tempat-tempat yang kita anggap zona merah, tapi kalau zona hijau sih lebih kepada anjuran untuk tidak terlalu banyak berkumpul dengan berdekatan di tempat-tempat tertentu, termasuk di masjid. Kalau di rekasi saya melihat untuk sementara ini masih zona hijau. Jadi teman-teman yang ingin sembahyang berjamaah, sembahyang tarawih, tetap laksanakan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Di Masjid Agung juga orang sembahyang tarawih, ya. Di beberapa masjid Patili juga orang sembahyang tarawih. Di Masjid Pasar juga, bahkan saya sendiri juga di situ juga, di situ orang juga sembahyang tarawih. Tetapi saya tekankan kepada pengurus masjid, harus jaga jarak dan pakai masker. Habis sholat, bubar semuanya, gak usah tinggal di masjid. Kalau mau tadarus, tadarus di masjid saya masing-masing. Saya kira begitu, saya punya jawaban, semoga bermanfaat. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari Pak Dr. Ilham. Mungkin ada tadi tambahan dari Bu Asmega. Sempat tadi ingin berbicara kembali. Atau sudah oke ya? Kita beri kesempatan Oke. Oh ya, oke. Makasih Bu Asmega. Mungkin ada dari Bapak Ibu teman-teman yang lain. Ada di sini sudah bergabung Ibu Arsia, Ilmi. Siapa? Silakan, boleh dinyalakan videonya juga. Iya, terima kasih. Pak Untuk Ilmi. video Maaf. mungkin tidak bisa. Oh, siap. Ya, silakan Pak. Karena jaringan juga kan tidak mendukung kalau pakai video. Oke, ya, siap. Silakan. Mungkin sedikit tambahan saja ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang sholat tarawih berjamaah, sebenarnya dulu pernah ada diajarkan itu waktu di pesantren dulu ada pemahaman. Sebenarnya dulu waktu masih di zaman Nabi itu sholat tarawih belum ada yang berjamaah. Dan dilaksanakan sholat tarawih berjamaah itu kalau tidak salah masih ingat saya waktu zamannya para sahabat. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ilmi. Jadi sebelum nanti ditambahkan atau ingin direspon Pak Ilham, mungkin ada lagi yang lain yang ingin bertanya tentang utamanya tema kita ya, Bapak Ibu, terkait memayungi sesama dengan sedekah dan juga edukasi di masa pandemi. Silakan. Siapa tadi? Pak Naim. Silakan Pak Naim. Ya. Oke. Selamat siang Pak Ustadz dan selamat siang teman-teman semuanya. Tentu kita tidak berharap dari jauh, mungkin tidak pernah terbayang bahwa virus corona akan datang dan menghampiri kita. Karena kalau misalnya kita membayangkan itu akan datang, pasti kita sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh sebelumnya. Tetapi masa pandemi ini kalau saya melihat dari sisi kedermawanan dan sedekah, beberapa hari misalnya ketika saya berada di Masale gitu, saya mendengar para petani, orang-orang yang ada di sana itu justru terpikirkan bahwa
yang lebih fatal sebenarnya adalah orang-orang yang ada di kota. Sementara kami-kami yang ada di pedesaan misalnya, yang mungkin kalau misalnya berbicara tentang makan, berbicara tentang hidup 2 bulan ke depan, itu masih bisa bertahan. Jadi jiwa kemanusiaan mereka sebenarnya lebih muncul ketika memikirkan bagaimana orang-orang yang ada di kota yang kehilangan pekerjaan, kemudian tidak bisa bertahan dalam masa pandemi ini. Dan kalau kita lihat video yang viral juga di NTT atau di NTB, saya lupa namanya, ada ibu atau orang tua yang justru menolak bantuan yang diberikan oleh pemerintah karena mereka berpikir saya harus berusaha terlebih dahulu untuk mendapatkan sesuatu. Masa pandemi ini justru menurut saya, di balik banyak hal-hal yang membuat kita kesulitan, justru ujian bagi jiwa kemanusiaan kita untuk memikirkan sesama tanpa memikirkan hal-hal yang lain, seperti yang sudah banyak dilakukan juga oleh teman-teman yang ada di Enrekang, yang berbagai komunitas bergerak bersama untuk menggalang bantuan, terutama yang paling sigap, yang paling terjun di lapangan adalah teman-teman yang ada di Basnas. Dan saya pikir memang virus atau pandemi yang kita hadapi saat ini, menurut saya memang sedang menguji jiwa kemanusiaan kita. Tetapi saya melihat respon kita terhadap wabah ini termasuk luar biasa bila kita berpikir tentang kedermawanan. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Pak Naim. Jadi ada beberapa hal yang tadi disampaikan, mungkin disimak juga oleh Pak Ilham Kadir. Jadi mungkin bisa langsung direspon, Pak, terkait dua tadi. Ya, dari Pak Hilmi dan juga Pak Naim. Silakan Pak Dr. Ilham Kadir. Ya, selamat bergabung juga untuk teman-teman di rutan, dari rutan kelas Enrekang. Silakan Pak Ilham Kadir bisa merespon tadi. Cek Pak Ilham. Ya, silakan Pak. Ya, adakah tarawih di zaman Rasulullah? Itu ya, yang pertama pertanyaannya. Ya, di zaman Rasulullah itu sebenarnya tarawih itu cuma 2 kali. Jadi pertama datang Nabi, masyarakat ikut, ya, tapi bukan jumlah yang banyak. Malam kedua masyarakat ikut. Malam ketiga Nabi sudah nggak ada lagi. Jadi cuma 2 kali itu Nabi tarawih. Nah, malam ketiga itu sudah nggak ada lagi. Nah, orang-orang bertanya, kenapa nggak ada lagi sholat seperti ini? Sholat sunnah sholat sunnah berjamaah atau sholat lail setelah sholat isya. Maka Nabi mengatakan, saya takut kalau nanti diwajibkan, nanti dipandang wajib oleh umatku nanti. Makanya cuma 2 kali aja dalam hidupnya. Nah, kapan tarawih bermula? Setelah itu nggak ada tarawih. Setelah kejadian itu nggak ada lagi tarawih. Di zaman Abu Bakar juga, Nabi wafat, Abu Bakar juga nggak ada tarawih. Nah, di zaman Umar itu baru ada tarawih. Kenapa? Karena setiap malam di bulan Ramadan orang-orang datang ke masjid sembahyang sendiri. Di situ sendiri, di pojok sana sendiri, di pojok sini sendiri, di situ sendiri. Jadi orang berpuasa sembahyang sunnah masing-masing. Nah, melihat itu
Maka Umar punya inisiatif, bagaimana kalau kita sama-sama saja menunaikan sembahyang sunat berjamaah. Nah, itulah disebut dengan tarawih. Sembahyang sunat berjamaah di waktu malam di bulan Ramadan. Kapan waktunya? Setelah sholat Isya, sembahyang sunat 2 rakaat, kemudian setelah itu baru menunaikan sembahyang malam berjamaah. Sebulan tarawih. Tarawih itu kata-kata rawaha yurawih, artinya santai, sembahyang santai. Orang boleh setelah sholat 2 rakaat, salam, minum kopi, makan kue, lanjut lagi nanti. Namanya santai-santai, sembahyang santai. Jadi tarawih itu pada dasarnya santai, ya begitu. Jadi adanya dikoordinir di zaman Umar bin Khattab, begitu. Yang kedua, ya di daerah-daerah itu memang ya perlulah perlu memang jiwa sosial ini dibangkitkan, ya. Kita ini mengetuk kedermawanan orang-orang yang memiliki harta yang lebih, ya. Di kampung juga saya lihat sudah bagus, ya, sudah lebih bisa survive karena kan saya kan mungkin juga sumber daya alamnya juga cukup. Tapi beberapa tempat memang harus mensuplai makanan pokok seperti beras misalnya, ya. Saya kira kalau seseorang di kampung cukuplah tindakan ini, tapi kalau beras mungkin ada beberapa kampung yang tidak memiliki lumbung padi atau tidak memiliki sawah. Oleh karena itu saya kira butuh bantuan. Kemudian dari kota juga demikian, ya, yang relatif lebih bagus ekonominya bisa menyalurkan bantuannya kepada teman-teman di kampung. Kalau Badan Zakat Nasional Endekan sendiri sudah alhamdulillah sudah bergerak, berbuat, mendata, membantu. Karena kan bantuan kan juga banyak daripada pemerintah, ada di dinas sosial dan seterusnya. Basnas juga terus bergerak membantu mereka-mereka yang terdampak COVID ini, ya, seperti ojek, ya, supir-supir bantu, kemudian pedagang-pedagang yang kecil, dan beberapa profesi yang memang betul-betul hilang adanya sidang online. Oke, terima kasih kepada, masih ada Pak Ilham? Cukup. Ya, mungkin dari teman-teman yang sudah bergabung, silakan. Mungkin ada dari teman Bapak Ibu Rutan, Pak Asri Awaludin, Ibu Arsia, siapa lagi di sini yang belum? Rahmat Plo, Musdin, Om Taiti. Ya, silakan teman-teman semua. Oh iya, ada juga bisa sambil dibaca Pak di grup chat dari Gimana itu? Ibu Arsia. Mana itu? Saya bacakan beberapa pertanyaan di sini sembari kita menunggu pertanyaan langsung. Jadi saya ingin memperjelas dari ini, Rahmat, apakah kita masuk zona hijau atau merah? Terus jangan sampai informasi ini bisa membuat masyarakat semakin bingung. Apakah ini versi tim GT atau versi MUI? Berbeda. Nah, kemudian pertanyaan berikut dari Ibu Arsia. Tabe Pak Ustadz, sebagaimana sekarang sholat Jumat dihimbau untuk diganti dengan sholat duhur di rumah. Bagaimana pula nantinya dengan sholat Id? Apakah dapat dilangsungkan di rumah? Bagaimana dengan khutbahnya? Apakah boleh tidak ada? Atau sekalian tidak usah sholat Id? Nah, seperti itu, Pak Dokter. Dua pertanyaan. Ya. Yang pertama, apakah kita zona hijau atau zona kuning atau zona merah? Saya sendiri tidak bisa memutuskan itu. Kita ini zona apa? Karena yang berhak memutuskan itu adalah pemerintah. Dan pemerintah itu adalah
punya kajian punya kajian tersendiri. Ini hijau atau merah ya. Saya nggak bisa memastikan itu, tapi yang jelas kalau zona merah itu sudah pasti ditegakkan PSBB. Jadi kalau zona merah itu sudah pasti ditegakkan, diberlakukan PSBB. Begitu yang saya tahu. Ya. Kemudian apakah kita sholat Id atau tidak? Itu juga saya nggak bisa menjawab. Apakah ada sholat Id atau tidak? Karena itu tergantung keputusan pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan tidak, berarti ya kita tidak sholat Id. Ditidakkan saja, ya. Tapi kalau pemerintah mengatakan ada, berarti ya ada. Atau ada dengan syarat tertentu, misalnya jaga jarak dan seterusnya. Itu juga harus ditunggu pemberitahuan daripada pemerintah, karena mereka yang berhak memutuskan ada tidaknya sholat Id. Saya kira begitu, ya. Ya, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan tadi Ibu Arsia dan juga Rahmat Ploh. Mungkin ada lagi dari teman-teman semua. Kita masih ada waktu sekitar ya 25 menit. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin masih ada dari Bu Arsia ya? Atau dari teman? Oh ya, makasih Bu. Dari teman-teman di Rutan dan Rekan, mungkin ada yang ingin bertanya. Pak Asri Awaludin, Om Taiti, ya silakan. Oke, Cek. Bapak Ibu, ya siapa? Musdin, silakan Musdin. Cek. Ya, silakan. Bisa dinyalakan mic-nya? Cek 1. Iya. Cek. Bisa, sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Ustaz, Pak Dr. Ilham. Selamat siang, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Ya, saya menyimak videonya terkait dengan bersedekah ini. Jadi saya ingin fokus kepada dua hal ini ya. Ini memayungi sesama dengan sedekah. Kemudian poin kedua adalah edukasi. Nah, ini berkaitan erat karena kita tahu masyarakat kita memang jiwa sosialnya tinggi, Pak Ustaz. Jadi sering kita temukan bahkan setiap sore banyak yang ikut bersedekah di pinggir jalan dan lain sebagainya. Tentu mereka menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi persoalan karena jiwa sosial yang tinggi kemudian diharapkan pada kondisi yang seperti sekarang ini. Nah, ini yang menjadi menarik. Apakah tidak kemudian cukup satu lembaga saja atau beberapa wadah saja yang memang bisa difungsikan untuk berbagi terkait dengan sedekah ini, khususnya di masa COVID, karena jangan sampai semua orang niatnya baik untuk berbagi dengan sesama, tapi jangan sampai semua orang kemudian turun di jalan beramai-ramai yang pada akhirnya ya berpotensi untuk tertular atau bahkan menularkan. Itu yang pertama, Ustaz, terkait bagaimana bersedekah di situasi pandemi ini. Kemudian yang kedua, edukasi. Nah, edukasi ini juga merasa penting bagi saya untuk tahu sejauh mana pemerintah dalam hal ini, tentu MUI dan para tokoh agama. Kita tahu masyarakat lebih dominan tunduk terhadap tokoh agama ketimbang pemerintah. Ini menurut saya. Kenapa? Yang lebih dekat sejauh ini dan setiap hari
bersama dan berdiskusi dengan masyarakat adalah tokoh agama, terutama di masjid atau tempat-tempat ibadah. Saya rasa seperti itu dulu untuk pertanyaan Ustaz, bagaimana kemudian menyikapi tadi yang pertama bersedekah di tengah pandemi, kemudian yang kedua tadi ini mengedukasi masyarakat. Karena jangan sampai justru Ustaz atau pemuka agama di masjid yang memprovokasi bahwa tidak usah dengarkan pemerintah, kita taat kepada Allah saja dan tetap beribadah. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa Banyak langsung mungkin. direspon Pak Dr. Ilham. Silakan. Ya, tadi putus-putus. Kemudian saya punya HP ternyata lobet. Jadi nggak bisa terlalu lama. Berhamil lagi. Yang pertama, iya. Ya, lobet HP-nya. Yang pertama, bagaimana mengedukasi masyarakat supaya ya taat aturan, taat himbauan. Ini juga jadi masalah karena kan budaya kita emang kan budaya komunal ya. Di, bersama-sama dan seterusnya, bersedekah juga begitu ya. Saya kira butuh kerjasama lah semua pihak ya. Selain MUI itu kan hanya menghimbau saja. Kemudian ya terjunkan itu Satpol PP nggak apa-apa dimanfaatkan. Satpol PP itu diterjunkan mengatur masyarakat. Jadi Satpol PP itu bisa berfungsi mengatur masyarakat supaya beribadah pun juga diatur di zaman seperti ini. Nah, kalau saya sarankan, dan itu juga saya lakukan ya, adalah ini cara mengedukasi masyarakat berinfak, bersedekah dengan cara non tunai. Karena itulah ya tempat-tempat berinfak seperti Basnas sudah ada nomor rekeningnya. Bisa berdonasi Rp1.000, Rp2.000, Rp10.000, Rp20.000 hanya dengan menekan tombol-tombol saja, mengambil nomor rekening terkirim. Ya. Dan nggak mesti ke Basnas, ya bisa ke masjid, bisa ke lembaga zakat swasta dan seterusnya, ya. Tempat-tempat pendidikan agama dan seterusnya boleh dengan bisa transaksi non tunai. Jadi itulah yang digalakkan di masa-masa pandemi seperti ini. Karena kita tidak maunya bersedekah di tempat yang ramai dan seterusnya, orang lihat terusnya sehingga melahirkan masalah baru, melahirkan begitu. Kami harus juga tepat caranya bagaimana. Insya Allah kalau di Basnas tepat sasaran itu, insya Allah karena kita punya database orang-orang miskin, orang-orang yang butuh ya. Kemudian bagaimana agar masyarakat ini taat aturan ya, termasuk karena lebih banyak mendengarkan MUI ya. Saya kira memang kedudukan MUI kan memberikan fatwa ya, memberikan himbauan dan fatwa kepada masyarakat terkait dengan kedudukan agama. Di NREKAN sebenarnya belum ada fatwa MUI khusus terkait dengan corona. Dan sebenarnya itu setiap kabupaten MUI-nya itu harus mengeluarkan faksi di tempat. Begitu yang tepat. Karena apa yang terjadi di Makassar itu beda perlakuan yang ada di NREKAN. Jadi MUI Makassar dengan MUI NREKAN dalam mengeluarkan surat edaran itu harus berbeda karena berbeda perlakuannya. Kecuali kalau kita sudah zona merah semua atau zona hijau semuanya maka perlakuannya juga sama. Tapi ini kan beda antara satu kasus daerah lain dan kasus di tempat lain juga berbeda. Jadi perlakuannya, fatwanya, himbauannya juga harus berbeda. Saya kira begitu, ya. Masyarakat insya Allah taatlah kepada MUI. Saya kira kalau terkait dengan himbauan dan fatwa itu, ya, dibandingkan dengan lembaga lainnya. Iya. Saya kira begitu. Ya, bagaimana kondisi handphonenya, Ustaz? Kalau masih bisa satu lagi. Ya itu ini karena ternyata saya lupa bawa powerbank. Ya. Oke, mungkin jadi masih bisa ini masih ada. Ya, satu lagi Ustaz, satu lagi. Mungkin dari boleh. Segera dipercepat. Ya, dipercepat karena
HP-nya Pak Dokter Ya, lagi lobek atau kalau sudah mati tidak berarti ada lagi dari teman-teman? Oh ini ya. Pak Ustadz, terakhir apakah data Basnas dan data Dinsos terkait masyarakat miskin ini sama? Jangan sampai bentuk bantuan dari Basnas dan Dinsos tumpang tindih. Nah ini mungkin yang terakhir. Ya. Itu dia. Ya, itu dia. Paling penting ini. Jadi memang kita di Indonesia, database orang miskin itu beda-beda antara satu dengan lainnya. Lainnya orang miskin di datanya di BPS, lainnya di Dinsos, Basnas juga mendata sendiri. Oleh karena itu, ya sebenarnya ke depan itu dibutuhkan data orang miskin terpadu. Ada yang katanya, tapi baru katanya belum direalisasikan. Akhirnya begini, ya. Akhirnya begini. Basnas mendata sendiri, kemudian kita combine dengan datanya Dinsos. Pasti ada yang tumpang tindih. Pasti. Di Indonesia itu bantuan pasti ada tumpang tindih. Oleh karena itu, itulah diminimalisir sekecil mungkin yang ada tumpang tindihnya, ya. Karena data Basnas kan sekarang ini yang mendapatkan SLT itu 1.290 orang. Ini juga kita data lagi 1.000 orang untuk yang terdapat COVID-19. Nanti sementara kita combine dengan datanya Dinsos. Ada yang overlapping, tumpang tindih. Kalau ada kita tarik dan seterusnya. Ya. Atau begini, saling melengkapi apa yang dibantu oleh Dinsos. Kita lihat apa yang sudah ada. Kemudian yang belum ada kita sempurnakan. Jadi kita ini sebenarnya adalah bisa dikatakan penjaga gawang saja, penjaga gawang. Artinya kalau pemerintah sudah masuk, gerak baru asas yang menyempurnakan. Begitu kita pola kerja kita. Jadi tidak boleh proses dulu sebelum bersama-sama kita sama-sama atau overlapping bantuan itu tepat sasaran dan betul-betul segera. Oke, sepertinya jaringannya bermasalah ya. Sudah selesai Ustadz? Ya, sudah. Oke, ya, Sudah. Iya. Baik, terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi, utamanya kepada Pak Dr. Ilham Kadir yang membersamai kita pada sesi diskusi ini, dan tentu terima kasih juga kepada teman-teman peserta. Jadi ini juga adalah bulan Ramadan, bulan di mana kebaikan itu bisa kita saling bagikan, dan memang di masa pandemi ini ada banyak kendala-kendala dalam berbagi, tapi tentu kita masih bisa berbagi dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Ilham. Ya misalnya bersedekah, sedekahnya bisa mungkin melalui satu pintu supaya tidak terlalu banyak tempat keramaian juga, sehingga nantinya ada semacam social distancing juga. Nah ini mungkin kedepannya menjadi pelajaran kita bersama bahwa di masa seperti ini kita harus punya kesiapan juga, dan tentu sudah mengambil hikmah dari sini, karena ini memang adalah masa yang sulit bagi kita semua. Jadi terkait apa-apa yang ditanyakan tadi, memang mungkin ada yang belum istilahnya menjawab semua, tapi nanti kita akan bisa lanjutkan diskusi di ruang-ruang yang lain tentunya selain di ruang Zoom ini. Saya kira masih banyak pertanyaan dari teman-teman sebetulnya.
Nah, sekira demikian. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman, dan tentu dalam festival online literasi Masen Rempulu ini kita juga punya agenda selanjutnya, yaitu diskusi bersama Riri Risa. Jadi sekaligus nanti acara penutupan kita akan berdiskusi dengan Riri Risa, bukan besok tetapi pada tanggal 8 Mei. Jadi silakan teman-teman bisa menyempatkan diri untuk mengikuti diskusi bersama Riri Risa, seorang sutradara, penulis skenario sekaligus produser film. Jadi kita akan berbicara tentang film dan literasi. Terima kasih kepada kita semua. Saya kira demikian sesi kita pada sore ini. Selamat menantikan buka puasa dan semoga senantiasa kita sehat selalu di rumah. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.